Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Ke Jati Bening bareng si Nini. Asik. Ibu-ibu kerudung kuning dari mana nih? Dari Raudatul Jannah, Pulau Gebang. Masya Allah. Mas Bedu, ibu-ibunya kan seger-seger nih ya. Wajahnya kelihatannya tuh kayak tidak ada kemarahan gitu. Beda nih sama yang sekarang lagi banyak banget viral di sosial media. Banyak tokoh-tokoh publik. Mungkin atasan-atasan yang marah-marah terus direkam, diposting lagi kan. Lagi marahin bawahannya, marahin rakyat. Gitu Mas Bedu. Ya mungkin karena dia melihat karyawannya bekerja dengan tidak benar. Dia marah-marah. Atau dia melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Makanya dia menegur sambil marah-marah. Bisa aja tergantung karakter orangnya sih Zara. Aduh, tapi kan Mas Bedu, yang namanya pemimpin, pejabat, apalagi ya tokoh publik, itu harusnya menjadi tauladan ya Bu ya, untuk masyarakat. Jangan malah marah-marah kayak gitu, kan mempermalukan orang namanya Mas Bedu. Balik lagi tadi Mas Bedu bilang, tergantung karakter orangnya. Ada orang yang spontan marah ketika melihat sesuatu yang tidak benar. Langsung tuh meledak-ledak emosinya marah, karena dia tuh merasa ada sesuatu yang nggak benar, makanya dia langsung marah-marah. Ada juga yang lebih memilih diam, ya kemudian baru dia marah setelah dia emosi reda baru dia ditegur, baru dia menegur. Iya, harusnya bisa ngendalin diri, jangan depan umum gitu ya marah-marahnya ya Mas Bedu ya. Intinya adalah pengendalian diri, self-controlling. Wih, self-control. Self-control. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang na babi. Alhamdulillah. Bedu, makan Ya, baju emping. masalah apa? Ibu-ibu kudungan koneng. Koneng. Dari mana koneng? Raudatul Jannah, Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fasholawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa. Wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin. Marah. Mudah marah. Mudah marah. Namanya pengendalian diri. Ya, tidak bisa mengendalikan diri. Udah marah hilangnya pengendalian diri. Yang namanya kita semua sebagai manusia. Di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, pasti ada yang menyenangkan kita, ada yang menyebalkan. Iya apa Betul. iya? Iya, Mah. Ketika kita bertemu dengan yang menyenangkan, bahagia, senang, ya Allah, tertawa, bahkan terbahak-bahak, girang banget dalam hidup. Namun maaf, dunia ini kan ibarat roda berputar. Kadang-kadang kita bertemu dengan sesuatu masalah yang kita sebel, yang kita tidak suka, bahkan mungkin menyakitkan hati. Tidak sesuai dengan harapan kita. Di dalam menghadapi permasalahan ini, tiap individu nggak sama. Ada orang yang menghadapinya biasa-biasa saja. Ada yang menghadapinya dengan sabar. Sabar. Ada yang menghadapinya dengan marah, dengan emosi, dengan meledak-ledak. Bahkan tidak sedikit orang yang temperamental, teriak-teriak, dia tidak terima dengan apa yang dia hadapi. Bagaimana sesungguhnya dalam Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang, diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia, dua-duanya ada. Nafsu ada, akal ada. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf 53. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimarawi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dari ayat ini sangat jelas Allah berfirman bahwa nafsu terbagi dua. Yang pertama nafsu amarah. Mana nafsu amarah? Kata Allah nafsu amarah yang didorong oleh setan. Selalu mengajak manusia berbuat jahat.
Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, yang kita bahas yang pertama. Iya, Ma. Nafsu amarah yang didorong oleh setan. Yang kadang-kadang maaf tidak terkendali sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Nafsu amarah yang didorong oleh setan jangan kita pakai dong. Tapi nafsu yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadapan dengan masalah yang maaf kita tidak suka, tidak berkenan di hati kita, jangan ribut marah-marah. Pikirkan dulu apa penyebabnya. Kenapa dia seperti itu? Baru kita bicara. Kalau seandainya ada orang temperamental, ada orang emosional, tiap ada masalah teriak-teriak, saya yakin siapapun tidak akan suka dengan dia. Betul. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma Ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat. Rasul pun bersabda, apa kata beliau? La tagdob, jangan marah. Ini orang karena jawaban Rasul ini sangat singkat, dia penasaran. Ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat. Rasul pun menjawab, la tagdob. Sampai 3 kali, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah. Kenapa? Rasulullah SAW menjawab orang tadi memberikan nasihat hanya dengan kalimat la tagdob, la tagdob, la tagdob. Konsisten 3 kali. Berturut-turut mengatakan jangan marah. Ulama pertama mengatakan karena orang yang bertanya dengan beliau tadi orang yang temperamental. Orang yang sering marah di lingkungannya. Terkenal dia tukang marah. Makanya begitu dia nanya berikan nasihat jangan marah. Nanya lagi berikan nasihat jangan marah. Nanya lagi, berikan nasihat, jangan marah, titik. Yang kedua, ulama kedua mengatakan, kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan la tagdob sampai 3 kali kepada orang yang bertanya tentang nasihat yang baik? Karena ternyata orang yang bisa mendikan nafsu amarah, yang didorong oleh setan, itu mulia di hadapan Allah, juga mulia di hadapan manusia. Nggak usah jauh-jauh. Iya, Ma. Kalau kita punya saudara, punya teman, punya keluarga ngomel mulu. Aduh. Suka apa enggak? Enggak. Tapi kalau bertemu dengan orang penyabar, kita senang. Aduh. Salah aja nggak diomelin. Iya. Ngomongnya enak banget. Tinggi nggak nilainya di depan kita? Tinggi. Makanya ulama yang kedua mengatakan, kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan la tagdob sampai 3 kali? Karena orang yang penyabar, yang bisa memiliki amarahnya lebih tinggi nilainya di hadapan Allah, juga di hadapan manusia dibanding dengan orang yang tukang marah. Begitu. Oke, baik buat para tukang marah, dengarkan baik-baik nih ya. Tausiah dari Mama. Nanti setelah ini bakal dilanjutkan lagi nih untuk supaya kita bisa melakukan yang namanya pengendalian diri terhadap emosi atau amarah dalam diri kita. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik ya, Ma, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan, Ma, lanjutkan kembali. Ya. Lanjut, Mas. Silahkan. Jadi, karena memang nafsu amarah Ya, didorong oleh setan. setan. Bagaimana seandainya suatu saat dalam diri kita ada amarah? Beberapa hadis Nabi besar kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Bagaimana sih pengendalian amarah? Yang pertama, beliau menyatakan kalau kita sedang marah berwudu. Kenapa berwudu? Karena amarah tadi dalam surat Yusuf 53 didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Diciptakan olehmu ya Allah dari api, sementara Adam hanya dari tanah. Jadi setan diciptakan oleh Allah dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau datang nafsu amarah segera berwudu dengan air, nyes, berkurang. Kemudian bagaimana lagi? Seandainya ada orang tadi temperamental, emosional, marah-marah. Rasulullah mengajarkan orang tadi harusnya membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Suatu ketika para sahabat lagi pada ngumpul. Ada orang yang sedang berantem. Kalau orang berantem kan ngomongnya kenceng. Iya, Ma. Wow. Sampai urat lehernya ngegenteng. urat. Tahu nggak ngegenteng? Tegang.
tegang keluar. Rasulullah pun mengatakan, saya tahu bagaimana agar mereka bisa meredam rasa marahnya. Sahabat yang lain bagaimana ya Rasulullah? Ya. Rasul pun mengatakan, dia harus mengucapkan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung darimu ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan yang mendorong orang tadi marah-marah. Jadi kalau kita nih Beduk Zahra ketemu dengan orang marah-marah. Atau diri kita deh. Lagi kesel sama sesuatu, lagi marah sama orang. Jangan ribut nyalahin orang. Tapi langsung ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Maaf. Orang yang marah-marah itu darahnya menggelegak. Kadang-kadang matanya merah. Mukanya merah, urat lehernya ngegenteng. Masya Allah. Coba perhatikan. Orang yang marah-marah jaraknya segini. Dekat. 3/4 meter deh, 70 Iya, Ma. cm. Tapi kadang-kadang ngomongnya teriak-teriak. Bener nggak? Benar, Iya Mak. bener mah. Karena apa? Orang yang sedang marah, tubuhnya doang yang dekat, ruhnya jauh. Astagfirullah. Sehingga walaupun jaraknya cuma setengah meter, teriak-teriak, molotot matanya. Aduh, iya mah. Saking ruhnya satu dengan yang lain jauh. Itulah kenapa Allah perintahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Pada tengah malam bangun, kerjakan sembahyang tahajud. Biar harkat hajat kalian naik di hadapan Allah. Kenapa? Yang namanya berdoa di malam hari kan munajat. Munajat, mau minta, memohon. Memohon kepada Allah dengan Bermunajat, berbisik-bisik. iya. Mamah tanya sama Bro sama Jahra. Kalau berbisik-bisik pelan apa kencang? Pelan. Dekat apa jauh? Dekat, Mak. Nah, munajat itu kebalikan dari orang marah-marah. Kalau orang yang munajat, mohon kepada Allah dengan berbisik-bisik. Dia tahu dan sangat tahu Allah begitu dekat. Dekat hati kita dengan Allah kalau berdoa. Jadi cukup dengan berbisik. Kebalikannya. Orang yang marah-marah walaupun tubuhnya dekat teriak-teriak. Melotot kayak orang 100 meter jauhnya. Iya mah. Kenapa? Walaupun tubuhnya dekat, hatinya jauh. Karena kesal, karena marah. Itulah. Kemudian apa lagi? Robah posisi kita. Kalau kita sedang marah berdiri, duduk. Duduk, masih marah, berbaring. Kenapa? Kita tahu. Kalau sedang berdiri boleh nendang. Boleh nonjok. Bisa lari. Semua bisa kita lakukan untuk menyakiti orang, untuk menyerang orang. Tapi dengan merubah posisi, duduk. Bisa nendang nggak? Nendang juga terbatas. Iya, Iya. sama. Nonjok terbatas. Terbatas. Lari nggak bisa, orang duduk. Duduk pun nggak bisa, Rasul mengatakan berbaring. Orang yang berbaring semakin terbatas gerakan dia. Itulah Rasul mengajarkan kepada kita cara mengatasi rasa marah. Atau seandainya semuanya belum meredam marah kita. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita? Silahkan kerjakan sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Habis berwudu. Berapa kali sujud? 4 kali sujud. Nafsu jauh berkurang. Seandainya pun masih ada. Setelah kita berwudu dengan air. Setelah kita sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Seandainya pun marah kita masih ada. Kadarnya rendah. Oh, dikurangi. Pengendaliannya Ya. semakin mudah. Itulah ajaran yang Rasul ajarkan kepada kita. Biar kita bisa mengendalikan amarah. Kenapa? Orang yang sedang marah nggak tahu malu kan? Apa diomongin? Kadang-kadang anggota Ragunan di absen. Yang tidak layak diomongin. Masya Allah. Makanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam darah dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita emosi, marah dan seterusnya, perbanyak membaca ayat Al-Quran. Inilah obat yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin reda emosi kita. Insya Allah lebih terkendali nafsu kita. Nafsu amarah kita terutama. Karena kalau kita sudah tidak mengendalikan nafsu amarah, udah nggak mikir-mikir. Apa diomongin? Yang nggak pantas. Maaf, suami istri KDRT gara-gara apa? Marah. Coba kalau suami istri, suaminya penyabar. Istrinya penyabar. Masya Allah. Ada masalah, siapa sih yang rumah tangga yang mempunyai masalah? Benar nggak? Pasti ada mah. Punya masalah, Mah. Kalau suami penyabar, istrinya penyabar, begitu ada masalah, mereka bermusyawarah. Mereka bergunding, harus bagaimana, cari titik temunya. Enjoy-nya? Enjoy. Nggak ada marah. Tapi kalau suami temperamental,
Isinya temperamental, suaminya ngomel, bininya ngomel. Siapa yang dengerin? Ya Allah. Wah, lempar piring, lempar meja, gelas. Akhirnya lega hati. Tapi selesai marah-marah berantakan. Hancur semua Maya. Piring pecah, Astagfirullahaladzim. gelas pecah. Masya Allah, lemari ditandang kacanya. Karena harus ganti. Pasti ada penyesalan. Makanya orang yang tidak mengendalikan emosi, orang yang tidak mengendalikan nafsu amarahnya, pasti ada penyesalan di hadapan orang lain, apa di hadapan Allah. Orang tadi manusia yang tidak bisa mengendalikan diri, dia seorang pemarah, saya jamin orang-orang akan menjauh dari dia. Iya apa iya? Iya mah, pasti. Bakal kita mau dekat dengan orang begitu. Enggak mah. Ngapain ngomel mulu? Cipratan marahnya aja. Iya ini. Makanya hati-hati. Yang namanya tawuran gara-gara marah. Yang namanya KDRT gara-gara marah. Bunuhan. Yang namanya orang demo. Ngebakar ban. Ngebakar gedung gara-gara apa? Marah. Bukannya gajinya naik, angguran dia masuk penjara. Kenapa? Gara-gara marah. Makanya kendalikan nafsumu, kendalikan nafsu amarahmu. Karena amarah didorong oleh setan yang terkutuk, yang Allah ciptakan dari api. Yuk, makanya Rasulullah mengajarkan dawamkan wudhu kita. Batal wudhu. Batal wudhu. Insya Allah tiap kita akan ngomong, tiap kita akan melangkah, bersikap, berperilaku, mikir dulu, pantas nggak gue punya wudhu gitu loh, gitu. Baik, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutin lagi ya Maya. Nah, jamaah yang ada di studio pasti udah gak sabar nih mau nanya sama Mama Dede. Tenang ya, setelah ini jamaah yang ada di rumah juga tetap saksikan, karena setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Masih di tema kita yaitu mudah marah, hilangnya pengendalian diri. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, baik, silakan yang mau bertanya kepada Mama Dede, kami persilakan untuk berdiri. Berdiri. Mangga. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Bunayah dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah, Pulau Gebang. Ibu Bunayah. Galau mah. Ada apa Ibu Bunayah? Begini mah, saya kan banyak teman mah. Tapi di antara mereka ada yang cepat emosi, cepat marah. Itu bagaimana mah cara menyikapinya? Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bunayah dan siapapun Anda, pemirsa TV One dimanapun berada, tidak sama satu dengan yang lain. Jangankan dengan teman, sepengajian, se-RW dan seterusnya. Anak-anak saya aja kelakuannya nggak sama. Sekandung saja nggak sama kelakuannya. Yang satu sabar, yang satu lama mikir, yang satu rada marah, yang satu lagi gampang marah. Saya punya teman, ternyata temperamental, gampang marah. Rasul ketika ditanya seseorang, ya Rasulullah berikan saya nasihat, la tagdob, jangan marah. Karena simple, perkataan Rasul hanya la tagdob, nanya lagi. Ya Rasulullah berikan aku nasihat, la tagdob, jangan marah. Sampai 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi ibu harusnya, kalau ibu punya teman, punya sahabat, tukang marah-marah, bilangin, lu marah mulu cepat tua. Sering dengar kan begitu? Sering. Iya, Karena orang yang marah mukanya berengung, galak, manyun. Coba kayak apa manyunnya? Nah itu, jadi orang yang marah cepat tua, terus teman-teman pasti gak suka dengan dia, kan benar? Betul, Pak. Makanya kita wajib nasihati. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan didiamin. Rasulullah sendiri menasihati sahabatnya yang tukang marah. Jangan diem kalau kita mengaku sahabatnya. Oke Ibu? Oke. Mangga. Ibu Bunayah tadi sudah Ibu Bunayah. terjawab oleh Mama ya.
Lanjut kalau kita ke Instagram. Oke, Top. silakan. Ini di Instagram ada dari Mutiasari Official. Assalamualaikum Mama Dede, Mas Dudu dan Kak Zara. Galau nih Ma. Bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan diri dari emosi dan amarah yang ringan? Simpelnya seperti kita ngerjain tugas dari dosen. Sulit banget. Sehingga memunculkan emosi. Bagaimana ya Ma agar kita terhindar dari emosi hal-hal ringan seperti ini? Ada doanya nggak Ma? Hadapi semuanya dengan mudah. Mudah. Bagaimana Allah saja berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang diberikan oleh Allah sesuai kadar kemampuan. Mama yakin dosen tidak akan memberikan ujian kepada mahasiswanya di luar batas kemampuan. Ya. SD ujian SD, SMP ujian SMP. Tentu sama dengan kuliah. Sesuai dengan levelnya ya, Ma? Nggak bakal Pendekatannya, lebih. ya. Artinya Anda maaf. Mungkin waktu dosen lagi nerangin Anda kurang memperhatikan. Nah iya. Atau Anda tidak mencatat. Atau Anda ngobrol dan seterusnya. Sehingga Anda merasa ini adalah berat. Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Saya harus mempersiapkan diri ketika akan ujian. Baca, diulang. Masya Allah. Terus tempelkan di otak Anda. Insya Allah nggak ada yang berat kok. Semuanya gampang. Makanya Robbi jidni ilman. Ya Allah berikan kepada saya ilmu. Selalu tiap saat ditambahkan ilmu pada kita. Ya. Itu kita mohon kepada Allah. Oke, baik. Masya Allah. Makasih ya Mama. Udah ingetin kita nih untuk selalu menjaga emosi kita tuh agar tidak meledak-ledak, Ma. Ya, Karena kalau orang emosi meledak-ledak kan berakhir dengan penyesalan misalnya, Ma. pasti. Oke, sekarang dari Instagram kita balik lagi ke penanya berikutnya yang mau bertanya kepada Mama. Ayo, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila dari Majlis Taklim Rodutul Jannah, Pulau Gebang. Oke, Kalau Pamila. Ma, Ada apa, Jamie? Jim. Panggilan Ini, bule ya, Ma. panggilan bule. kan biasanya yang suka meledak-ledak gitu ya, itu apa? Petasan. Petasan Bu. Kemarahan Oh, gitu kemarahan. dikaitkan dengan punya penyakit darah tinggi. Oh iya betul, Ma. Tapi kan kadang-kadang yang nggak punya penyakit darah tinggi juga suka Meledak-ledak emosinya. meledak-ledak kemarahannya gitu, Ya. Mak. Itu bagaimana, Mah? Oke, baik, terima kasih Umi Elvi Sukaisi atas pertanyaannya. Ibu Jamila. Ibu Jamila ya. Ibu Jamila. Dia bertanya, biasanya orang yang temperamental, Iya. yang emosinya meledak-ledak, dasar lu darah tinggi. Nah, Punya riwayat darah tinggi. dikonotasikan dengan darah tinggi. Karena orang yang darah tinggi kan darahnya naik ke atas, naik ke otak. Didih sama orang. Jadi tinggi dia, pengennya marah-marahin orang mulu. Ya Allah. Tapi tidak semuanya, Po. Kenapa? Orang yang meledak-ledak marahnya dalam Al-Quran dikatakan dia bukan orang yang bertakwa. Karena Allah berfirman dalam Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa yang kedua mengendalikan hawa nafsu. Semua orang punya nafsu, tapi bagaimana mengendalikannya. Orang yang kuat Bu Jamila dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari Quran, bukan orang yang darah tinggi, tapi bukan orang yang bertakwa. Makanya tingkatkan ketakwaan kita dengan cara mengendalikan hawa nafsu kita. Begitu Bu Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan Ibu Jamila nggak termasuk orang yang suka meledak-ledak amarahnya Bu ya. Ibu kalau marah meledak-ledak apa diam-diam kalau marah Bu? Diam aja ya. Atau minggat aja Bu ya. Kabur ya. Atau kabur. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, setelah tadi ya sudah ada bertanya ke Mama, sekarang siapa lagi yang mau bertanya ke Mama Dede? Silakan Bu. Silakan berdiri. Kesempatan terakhir ini, oke. Ya sudah Bu, sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Asri dari Majelis Taklim Rodutul Jannah Pulau Gebang. Mangga. Galau nih Mah, Ada apa Bu Sri? begini Bu, Mah, saya kan sebagai seorang ibu dan nenek di rumah. Maunya saya kalau di rumah itu menempatkan diri pada tempatnya, contoh apabila azan datang harus sembahyang.
ngaji pada waktunya, sesuai dengan waktu-waktu gitu. Jangan selalu main HP gitu. Tapi jawab beliau, entar dulu aja. Apakah saya sebagai orang tua harus terus menasihati beliau atau gimana ya, lepas tanggung jawab saya gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti yang namanya anak, yang namanya cucu nggak ada bekasnya. Iya, Ma. Ya. Sampai datang hari kiamat, anak saya, Tetap. cucu saya. Tidak ada batasnya kita mendidik anak cucu sampai datangnya hari kiamat. Waktunya sholat. Waktunya ngaji. Masya Allah Bu, memang ini berat. Saya yakin bukan hanya ibu yang mengalami ini, saya pun yang namanya tukang nasihatin orang. Ya. Itu ada saja di antara cucu kita yang begitu. Semua pasti mengalami ini. Dan itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepada kita dari orang-orang terdekat? Ngegeseknya mudah. Bukan ujian dari orang jauh. Kapan ngegeseknya? Dari suami, dari istri, dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dari bapak kandung, dari emak kandung, saudara kandung, dari mertua, dari ipar, dari menantu, dari tetangga, dari sopir, dari pembantu. Itu gesekan. Buat apa kita oleh Allah diberikan ujian, diberikan musibah, gesekan dari orang terdekat? Allah yang menyatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya. Makanya Ibu Astri, yang namanya sabar tidak boleh habis. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar, kamu bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya akan jadi orang beruntung. Emang zaman sekarang Bu, anak mantu, jangankan cucu, anak-anak kita aja pada main HP mulu. Emaknya, bapaknya main HP, bagaimana cucu kita nggak main HP? Emang kata ibu, saya juga maunya, bener? Iya. Saya juga maunya, bedug. Langsung sholat. Tapi itulah godaan setan yang terkutuk. Biar kita ngomong aja nggak masalah. Insya Allah dapat pahala yang banyak. Tapi tetap kita punya kewajiban mengajak mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan bosan. Sampai kiamat kewajiban kita. Jelas Bu? Terus aja. Gimana Ibu? Jelas Bu ya? Memang harus sabar Bu dalam memberikan pengertian kepada anak-anak kita Bu. Karena pengertian, pengarahan pendidikan gitu. Jadi jangan mudah terpancing oleh perilaku mereka, akhirnya kita meledak-ledak marah-marah ya, Ma. Iya, makanya sampai kiamat tidak ada batasnya. Sampai kapan tetap anak, mantu, cucu kita. Sampai tentang keluar kata-kata, ada bekasnya. Kata-kata yang nggak boleh, dasar kamu anak ikan. Jadi jangan, apalagi yang utaragunan di absen. Ya kita berarti biang bangunan. Kalau gitu kita beralih ke Instagram lagi, boleh ya, Ma? Boleh. Ini ada Sofia Erika Putri. Oke. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Sofia Erika Putri. Wow nih Ma, bagaimana ya caranya agar saya bisa mengendalikan emosi amarah saya ke anak-anak yang selalu bikin kesel orang tua. Khususnya nih saya pribadi nih kesel. Sangat sulit untuk mengendalikan emosi. Selalu ada aja kata-kata kebun binatang yang keluar dari mulut saya, Ma. Nah ini yang Anda salah. Kalau Anda keluar kata-kata hinaan, kata-kata ejekan, kalimat-kalimat yang tidak baik, cacian, makian, apalagi anggota ragunan Anda absen, artinya itulah doa daripada Anda buat anak-anak. Astagfirullah. Hati-hati mulutmu harimaumu. Jangan sampai kita menyesal gara-gara omongan kita. Sekesel bagaimanapun, sejengkel bagaimanapun, semarah bagaimanapun dengan anak kita, anak mama yang cantik, yang tampan, yang soleh, Masya Allah. Jangan begitu ya sayang, itu ujian. Justru kalau kita katakan bandel tuh anak makin bandel. Ngelawan mulu makin ngelawan. Bengal banget makin bengal. Makanya katakan yang baik-baik. Doa dari orang tua itu sangat mustajab buat anak-anak kita. Jadi Anda wajib mengendalikan nafsu Anda dengan banyak bertauhid kepada Allah, banyak berwudu. Insya Allah anak-anak kita sesuai dengan harapan kita adalah anak-anak qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kalau begitu.
Mama terima kasih banyak ya Mah Mangga. tausiahnya hari ini. Masya Allah jemaah. Hari ini tentunya kembali kita diingatkan sama Mama dengan nasihat Mama sesuai dengan tema kita hari ini. Yaitu mudah marah, hilangnya pengendalian diri. Jangan sampai kita termasuk salah satunya ya. Untuk itu Mama tadi sampaikan harus sering-sering mendawamkan wudhu. Terus jaga wudhu kemanapun kita pergi. Lalu juga perbanyak istighfar. Dan jangan lupa ketika adanya timbul amarah atau emosi dalam diri kita. Baca ta'awuz. Dan apabila posisi awalnya marah berdiri. Anda ubah posisi menjadi duduk ataupun saat duduk masih marah, Anda bisa langsung berbaring. Insya Allah di bawah sholat nanti amarah itu akan reda. Perbanyak baca Al-Quran juga ya, dan pastinya berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Mama. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Amin. Engkau melarang kami untuk marah, untuk melepas emosi kami. Tapi engkau perintahkan kepada kami mengikuti nafsu yang mendapat rahmat-Mu ya Allah. Namun sebagai manusia dengan godaan setan yang terkutuk, tidak sedikit di antara diri kami, saudara kami, teman-teman kami yang melampiaskan amarahnya. Sehingga tidak terkendali dalam mereka menjalani hidup dan kehidupan. Ya Allah, kami bermohon bimbingan dari-Mu. Kami bermohon tuntunan dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mah atas nasihatnya, tausiah dan juga ilmunya. Dan terima kasih Zara. Sama-sama. Terima kasih Anda Bawi. Sama-sama. Nah, terima kasih jamaah dari Majelis Taklim Rodotul Jannah Pulau Gebang sudah hadir ke studio Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Dan apabila Anda ingin hadir langsung ke studio, silakan Anda hubungi akun Instagram kami di @rumahmamadede _ TV One di alamat ini ya. Oke, dan sekali lagi jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Sebelum kami pamit, kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, perilaku kami yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.